Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1881. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dirinya dan mengubahnya menjadi debu. Yuhu raksasa melirik Molly dan Kinchan yang terkejut, dan sedikit kebanggaan tidak bisa untuk tidak muncul di sudut mulutnya. Seorang pria yang belum pernah melihat dunia ini. Ayo pergi, Us. Yuhu raksasa memimpin beberapa orang itu dan langsung jatuh ke sebuah pulau di pinggir laut bencana abadi di depan. Ini adalah puncak gunung yang mengapung di laut bencana abadi. Itu sangat besar. Ketika Anda melihat lebih dekat, itu tampak seperti sebuah kota mengapung di laut bencana abadi, dan di pulau itu ada istana satu demi satu, dan di istana ada beberapa kultivator yang datang dan pergi. Saudari Yuhu, bukankah kamu akan membawa kami menemui permaisuri Dewi Taiyin? Mengapa kamu membiarkan kami malah datang ke pulau pelindung bintang ini? Tanya Kaisar Abadi. Kepulauan Pelindung Bintang itu adalah beberapa pulau yang tergantung di laut bencana abadi. Pulau-pulau ini dibangun oleh bawahan permaisuri Mingyue. Hanya saja orang-orang yang tinggal di Pulau Pelindung Bintang ini hanyalah beberapa personel pinggiran. Namun inti sebenarnya adalah Pulau Bintang 7 inti di dalam laut bencana abadi. Inti pertama adalah Pulau Yue Ming, tempat permaisuri Mingyue tinggal saat itu, dan 7 bintang tahun itu. Disinilah beberapa pusat kekuatan teratas di bawah permaisuri Mingyue tinggal, yang bertanggung jawab atas berbagai departemen. Kaisar Abadi pernah tinggal di 2 pulau tersebut, sementara Sun Mingnu, gadis Ming Bulan, dan gadis Min Bintang Kegelapan juga tinggal di sebuah pulaunya masing-masing, yang merupakan inti dari laut bencana abadi. Permaisuri Taiyin sangat sibuk dengan urusannya, jadi kamu tidak bisa menemuinya kapanpun kamu mau, kata Yuhu raksasa. Dia mencibir dengan ringan. Kamu akan tinggal di sini di Pulau Pelindung Bintang untuk sementara. Ketika permaisuri Taiyin bebas, maka dia akan memanggilmu dan aku akan membawamu sendiri kepadanya. Setelah mengatakan itu, Yuhu raksasa sosoknya telah mendarat di depan kompleks istana terbesar di tengah pulau. Tuan Yuhu. Tiba-tiba sekelompok ahli kuat yang berpatroli di sekitar istana datang dan memberi hormat dengan hormat. Baiklah, kamu bawa orang-orang ini masuk dan tunggu panggilan permaisuri. Ingat, jangan biarkan mereka berkeliaran dan menimbulkan masalah, kata Yuhu raksasa. Dia berkata dengan tenang kepada sekelompok orang ini. Ya, baik Tuan Yuhu. Sekelompok pria kuat ini bahkan mengangguk dengan hormat. Saudara Yuhu, bisakah Anda memberitahu Nona Taiyin untuk sesegera mungkin? Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu dan saya sangat merindukan Nona Taiyin, kata Kaisar Abadi dengan tergesa-gesa. Mengapa Anda cemas? Tunggu saja di sini. Yuhu raksasa mencibir. Lagi pula, bukankah Anda mempersembahkan kurban kepada tuanku? Orang-orang yang tinggal di sini juga orang-orang dari seluruh dunia bawah yang datang untuk mempersembahkan kurban kepada tuanku. Jadi, tunggu permaisuri Taiyin waktunya kosong dan ku secara alami akan memanggil kalian. Adapun Anda, Yuhu raksasa menatap Pri Panyin lagi lalu berkata dengan dingin. Panyin, Anda tahu aturan lautan malapetaka abadi ini lebih dari siapapun. Anda juga tahu apa yang akan terjadi jika Anda main-main di sini. Aku tidak akan bicara omong kosong dan tidak akan bicara terlalu banyak, jadi jangan memancingnya. Aku hanya memperingatkanmu sebelumnya. Wus. Setelah mengatakan itu, Yuhu raksasa pun langsung naik ke langit, melesat. Dia menghilang dari sana. Bajingan Yuhu ini, kata Pri Panyin. Wajahnya menjadi gelap. Dan tepat di saat dia hendak mengambil tindakan, dia ditangkap oleh Kaisar Abadi. Baiklah, Pri Panyin. Bahkan jika kamu mengalahkan kakak Yuhu, itu tidak akan membantu.
Kita di sini untuk bertemu Permaisuri Taiyin, bukan untuk membuat masalah. Mundurlah selangkah dan dunia akan menjadi lebih cerah, kata Kaisar Abadi dengan cepat. Pri Panin hanya menus dingin dan menyipitkan matanya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengambil tindakan apapun. Teman-teman sekalian, silahkan. Di samping, pria kuat yang memimpin tim patroli segera melambaikan tangannya dan berbicara kepada Kaisar Abadi dan yang lainnya. Sikapnya cukup baik, lagi pula dia telah mendengar beberapa percakapan sebelumnya antara beberapa orang dan tuan mereka yaitu Yuhu Raksasa. Meskipun mereka saling nampak ada keluhan dan menyembunyikan pisau di balik senyum mereka, tapi jelas bahwa mereka sangat akrab satu sama lain dan sama sekali bukan orang biasa. Itu sepertinya memiliki hubungan. Segera, di bawah kepemimpinan orang ini, Qin-Chen dan yang lainnya menetap di kompleks istana ini. Yang membuat Qin-Chen dan yang lainnya terdiam adalah bahwa selama proses pemukiman kembali, mereka juga bertemu dengan kultivator lain yang tinggal di sini. Melihat sekeliling, mereka semua tampak seperti pria tampan dari dunia bawah, baik berotot maupun ramping. Kultivator yang tampan dan beberapa adalah kultivator dari berbagai kelompok etnis di dunia bawah. Misalnya kelompok etnis hantu bulan laut, hantu gunung raksasa, dan bahkan Molly melihat kerangka hitam dengan garis-garis emas yang menyala di sekujur tubuhnya. Dikatakan bahwa dia adalah anggota klan kerangka emas yang paling tampan dalam 100 juta tahun terakhir. Dan dia juga dihadirkan di sini, menunggu panggilan dari Sang Dewi Taiyin atau Dewi Bulan. Selain itu, ketika orang-orang ini melihat Molly dan yang lainnya datang, mata mereka sedikit tidak ramah. Rupanya mereka menganggap Molly dan yang lainnya secara langsung sebagai pesaing mereka, dan mereka seketika dipenuhi dengan niat membunuh. Jika bukan karena fakta bahwa Anda tidak dapat melakukan apapun sesuka hati di sini, maka pihak lain pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Ini membuat Molly dan yang lainnya terdiam. Ini bukan laut bencana abadi, ini seperti pertunjukan. Selanjutnya Qin-Chen dan kelompoknya tinggal dengan sabar di Pulau Husing ini menunggu berita dari Yuhu Raksasa. Namun 3 hari berlalu akan tetapi tidak ada berita dari Yuhu Raksasa dan juga tidak dipanggil oleh Dewi Taiyin Mingnu. Di dalam ruangan, Qin-Chen dan 3 orang berkumpul bersama. Tuan Kaisar Abadi, sudah 3 hari, kapan Dewi Taiyin Mingnu itu akan menerima kita? Kata Molly, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cemas. Kaisar Abadi tercengang. Apa, kamu tidak sabar untuk dipanggil oleh Dewi Taiyin? Mendengar itu Molly menjadi gelap wajahnya. Apakah aku tidak khawatir? Sebenarnya dia khawatir tentang Raja Iblis Api Merah dan dia tidak khawatir tentang dirinya. Beberapa waktu telah berlalu sejak kematian Raja Iblis Api Merahnya. Tampaknya jiwa itu telah memasuki sungai panjang orang mati di dunia bawah. Meskipun sungai panjang orang mati adalah sungai induk dunia bawah, jiwa yang bereinkarnasi di dalamnya tidak akan aman dan sehat secara langsung. Tapi bahayanya juga akan dihadapi itu lebih banyak. Sekarang, Tuan Qian atau Raja Iblis Api Merah tidak diketahui hidup dan mati. Semakin lama Molly tinggal di sini, maka semakin besar kemungkinan bahwa Tuan Qian akan menghadapi bahaya besar. Molly harus menyelesaikan tugas untuk Qin-Chen ini sesegera mungkin sehingga dia bisa pergi ke sungai orang mati. Pada saat ini Qin-Chen berkata, Kaisar Abadi, menurut pendapatmu, mengapa Dewi Taiyin ini belum memanggil kita? Apakah Yuhu Raksasa itu sengaja membuat masalah? Kata Molly mengerutkan kening. Jika demikian, maka itu akan merepotkan. Kaisar Abadi berkata dengan wajah jelek. Orang ini, Yuhu Raksasa, dulunya sangat picik. Jika dia sengaja mengabaikan kita, aku khawatir dia harus menunggu beberapa saat. Tetapi Nona, dia... Kata Kaisar Abadi, matanya dingin. Dan wanita muda mungkin tidak bisa menunggu terlalu lama. Pada saat ini Qin-Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu mungkin bukan alasannya. Semua orang melihat dengan bingung. Qin-Chen berkata lagi, aku telah mengamati tempat ini dengan seksama akhir-akhir ini. Sejauh ini, selain kita, tidak ada kultivator dari kekuatan lain yang dipanggil. Jadi seharusnya, bukan Yuhu Raksasa yang sengaja mengabaikan kita,
Tetapi ini adalah Dewi Taiyin yang tidak memanggil siapapun untuk berkontribusi akhir-akhir ini. Tapi jika Yuhu raksasa tidak sengaja mengabaikan kita selama dia memberitahu Dewi Taiyin tentang kedatangan kita, mengingat hubungan kita saat itu, orang ini akan memanggil kita sesegera mungkin apapun yang terjadi. Tapi mengapa? Kata Kaisar Abadi. Dia merutkan kening. Dia masih memiliki kepercayaan diri akan hal itu. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu dan dia terkejut. Bukankah Dewi Taiyin ini tidak lagi berada di Laut Bencana Abadi? Atau apakah dia berlatih di dalam pengasingan? Berbicara tentang ini, ekspresi Kaisar Abadi tiba-tiba berubah jelek. Laut Bencana Abadi adalah markas tuannya saat itu. Pada dasarnya mustahil bagi Dewi Taiyin untuk pergi dari sini. Jadi jelas hanya ada satu kemungkinan lain yang tersisa. Jika memang begitu, maka itu akan menjadi masalah. Kata Kaisar Abadi, wajahnya jelek. Pada level di tingkat kultivasi mereka, retret pengasingan tidak dapat dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Adalah normal jika itu berlangsung selama ribuan tahun. Berapa lama ini akan berlangsung? Memikirkan hal ini, Kaisar Abadi memandang Qin-Chen. Qin-Chen, jangan khawatir, aku akan membiarkan Dewi Taiyin menemui kita sesegera mungkin. Kata Kaisar Abadi. Setelah mengatakan itu, sosok Kaisar Abadi berbalik dan dia hendak pergi. Akan tetapi dia segera dihentikan oleh Qin-Chen. Kemana kamu akan pergi? Tanya Qin-Chen. Tentu saja aku akan mencari Peri Panin untuk membuat keributan di sini. Aku tidak percaya jika kita membuat masalah di Pulau Pelindung Bintang. Dewi Taiyin akan terus di pengasingan, kata Kaisar Abadi dengan sungguh-sungguh. Jangan cemas dulu, kata Qin-Chen, matanya berbinar. Karena gadis Taiyin ini tidak akan memanggil kita dalam waktu singkat. Itu bukan tanpa manfaat, kata Qin-Chen. Setelah mengatakan itu, Qin-Chen melihat ke arah Laut Bencana Abadi di luar Pulau Pelindung Bintang. Ini pertama kalinya aku datang ke Laut Bencana Abadi. Jadi mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakannya terlebih dahulu? Dan kemudian mencari cara untuk membuat Dewi Taiyin memperhatikan kita setelah kita mengetahui apa yang terjadi di dalam. Setelah mengatakan itu, Qin-Chen berdiri dan hendak pergi. Laut Bencana Abadi sangat misterius. Sebelumnya, dia khawatir Dewi Taiyin akan datang kapan saja. Jadi Qin-Chen tidak pernah menanyakannya secara diam-diam. Namun sekarang setelah Qin-Chen menebak bahwa Dewi Taiyin tidak akan memanggilnya dalam waktu dekat, maka dia mungkin juga akan memanfaatkan Laut Bencana Abadi ini terlebih dahulu. Dan juga akan mencari tahu lebih banyak tentang Laut Bencana Abadi. Qin-Chen, ini adalah Pulau Pelindung Bintang. Ada formasi di mana-mana dan lautan malapetaka abadi bahkan lebih misterius. Ada pembatasan di mana-mana. Jika kamu menyentuh sesuatu dan membuat khawatir ketiga gadis dunia bawah itu, maka... Kata Kaisar Abadi, dia berkata dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri, kata Qin-Chen tersenyum tipis. Yang harus kamu lakukan adalah menutupi tanda-tanda kepergianku dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya, kata Qin-Chen dengan percaya diri. Lautan malapetaka abadi atau lautan bencana abadi ini memang sangat luas, akan tetapi Qin-Chen, dia adalah orang yang bahkan telah melihat inti terdalam laut mati. Tidak peduli seberapa kuat laut malapetaka abadi ini, bisakah itu lebih kuat daripada laut mati? Melihat Qin-Chen begitu percaya diri, Kaisar Abadi segera berhenti berusaha menghalanginya dan malah mengeluarkan selembar batu giok seraya berkata, Qin-Chen, ini beberapa susunan formasi di Pulau Pelindung Bintang saat itu dan juga beberapa penjelasan tentang Laut Bencana Abadi. Berharap ini dapat memberimu sedikit bantuan. Hanya saja, Laut Bencana Abadi ini adalah dojo milik guru. Itu diatur olehnya sendiri dan aku tidak tahu banyak tentangnya, jadi... Kata Kaisar Abadi. Segera Qin-Chen mengambil selembar batu giok itu, menyapunya dengan santai, mengangguk sebelum berkata, ya baik, aku mengerti. Tetapi juga ya, formasi di dalam selembar batu giokmu sudah ketinggalan zaman. Tata letak Pulau Pelindung Bintang seharusnya telah diatur ulang oleh Dewi Taiyin di tempat yang berbeda. Kaisar Abadi tidak bisa berkata-kata, dia tercengang. Benarkah? Qin-Chen tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum kemudian sosoknya menghilang ke dalam ruangan dalam sekejap. Dalam 3 hari terakhir, dia tidak punya waktu luang. Sebaliknya,
Dia melakukan perjalanan ke setiap bagian Pulau Pelindung Bintang dalam ruang lingkup yang memungkinkan, dan dia memiliki pemahaman yang lengkap tentang pembentukan Pulau Pelindung Bintang. Bagaimanapun, formasi larangan di Pulau Pelindung Bintang jauh lebih rendah daripada formasi langit terlarang Jiuming. Bagaimana mungkin itu sulit bagi Qin Chen untuk menahannya? Tubuh Qin Chen terus bergerak dan dalam sekejap, Qin Chen telah lolos dari banyak formasi pembatasan di Pulau Pelindung Bintang, dan Qin Chen diam-diam telah menyelinap ke tempat rahasia di Pulau Pelindung Bintang, di mana Qin Chen bisa memasuki Laut Bencana Abadi tanpa ada yang menyadarinya. Namun di suatu tempat tiba-tiba, siapa itu? Di saat Qin Chen muncul di sini, tiba-tiba sebuah teriakan tajam terdengar. Terlihat kedua pria kuat yang berpatroli di Pulau Pelindung Bintang tampaknya merasakan sedikit fluktuasi dan dia segera bergegas. Hahaha. Akan tetapi begitu mereka berdua memasuki kehampaan, sebuah tawa kecil langsung bergema di benak mereka. Saat berikutnya, berdengung. Kekuatan pesona yang dahsyat langsung turun ke lautan jiwa mereka berdua. Kedua penjaga di sini juga ahli transenden yang kuat. Akan tetapi di bawah aura yang menawan ini, mereka hanya merasa sangat pusing dan lalu melupakan segalanya. Boom! Diam-diam Qin Chen telah menyelam ke lautan malapetaka abadi. Sementara kedua penjaga itu juga sadar, akan tetapi tempat itu telah sepenuhnya kosong dan kembali tenang. Pada saat yang sama, mereka tidak memiliki ingatan tentang kejadian sebelumnya. Mengapa kita ada di sini? Aku tidak tahu. Mungkin aku telah berpatroli terlalu lama sehingga otakku terganggu. Tidak apa-apa. Ayo pergi, berpatroli di tempat lain. Kedua penjaga itu sedikit berdiskusi, sedikit bingung, menggaruk-garuk kepala. Saat ini di lautan malapetaka abadi, Qin Chen dengan cepat terus memasukinya. Boom! Begitu Qin Chen memasuki laut bencana abadi, tiba-tiba kekuatan mengerikan menyerbu tubuh Qin Chen dan muncul di laut bencana abadi. Pada saat yang bersamaan, seluruh air laut juga mulai bergejolak. Apa? Wajah Qin Chen sedikit berubah. Air laut di laut bencana abadi bisa bereaksi begitu hebat. Pada saat ini, air di laut bencana abadi melonjak dengan gila-gilaan, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang telah diaktifkan, itu mendidih dengan hebat. Dan air laut yang mendidih itu masih menyebar keluar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak baik, kata Qin Chen, dia tiba-tiba terkejut. Begitu perubahan seperti itu ditransmisikan, itu akan dirasakan oleh banyak orang kuat di lautan bencana abadi. Pada saat itu, tidak akan ada cara untuk menghindarinya. Apa yang terjadi? Kata Qin Chen. Dia bahkan menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa di dalam air laut yang mendidih, kekuatan yang mengerikan melonjak ke arah tubuhnya, memasuki dunia kacaunya. Pada saat yang sama, Chen Sisi sepertinya merasakan sesuatu di dunia kacau. Tubuh Chen Sisi melayang tanpa sadar. Chen Sisi tiba-tiba mengangkat kepalanya, dikelilingi oleh kekuatan misterius yang cemerlang. Kekuatan yang berat membuat Chen Sisi tampak seperti Dewi Sembilan Surga yang mekar, memancarkan cahaya ilahi yang tak berujung. Boom, boom. Jantungnya berdetak kencang, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, dan denyut kekuatan yang berat menyapunya. Leluhur, seribu tulang dan yang lainnya di dunia kacau hanya merasakan kekuatan yang mengerikan menyebar. Dan kekuatan itu bahkan membuat mereka semua berlutut. Ini... Kata seribu tulang, dia tampak tercengang dan mengangkat kepalanya dengan ngeri. Bahkan orang yang kuat seperti Kaisar Simei pun merasakan kekuatan yang membuat jantungnya berdebar-debar saat ini, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Nah, Qin Chen, ini tidak baik. Pada saat ini, wajah Kaisar Agung Yoming tiba-tiba berubah dan dia berteriak. Asal-usul di tubuhnya beresonansi dengan kekuatan laut bencana abadi. Dan laut bencana abadi secara naruliah ingin bergabung dengannya. Sekarang kita masih di sini di pinggiran laut bencana abadi. Kita tidak boleh membiarkan laut bencana abadi memasuki dunia kacau ini. Jika tidak, kekuatan laut bencana abadi di pinggiran tidak akan dapat sepenuhnya menyembuhkan luka-lukanya, tetapi malah akan membuat Dewi Taiyin diwaspadakan. Kata Kaisar Agung Yoming, dia berkata dengan cemas. Pada saat ini, Qin Chen juga merasa bahwa Chen Sisi telah beresonansi dengan laut bencana abadi.
Akan tetapi tempat di dalam inti laut bencana abadi sangat tenang dan tidak terangsang sedikit pun. Kita belum bisa mengungkapnya, jantung ruang angkasa, kata Qin-Chen. Meskipun Qin-Chen tidak tahu mengapa ini bisa terjadi, namun Qin-Chen tidak terlalu peduli. Qin-Chen bahkan seketika mengaktifkan jantung dunia ruang angkasa di dunia kacaunya, dan dengan suara berdengung, kekuatan ruang yang tak terlihat seketika menyelimutinya. Hidup di seluruh dunia kacau, dan dalam sekejap, Chen Sisi dan laut bencana, koneksi antara keduanya langsung terputus.